Kalau malam lumayan bagus. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau gitu kita mulai ya. Yang lain biar nyusul. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Shalom bagi kita semua. Shalom. 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 Halus sekali suaranya tadi. Kurang kencang. Shalom. Shalom. Haleluya. Licun. Shalom. Oh, PM-nya panjang sekali. Lewat tulisan. Oke. Cenji berdoa untuk mengawali ibadah kita. Thank you. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini Tuhan, kami kumpul bersama untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan malam kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau juga mengambil setiap mereka juga yang mengambil bagian pelayanan juga Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka alat-Mu ya Bapa. Begitu juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman pada malam hari ini juga. Engkau pakai Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan sehingga apa yang diucapkannya Tuhan Yesus bawa dari hati-Mu Tuhan. Urapi mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, masuk doa. Mari kita bersama-sama kita memujikan, pulihkan aku Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan selalu memulihkan kita dari sehari ke sehari hidup kita. Kita selalu dalam pemulihan. Karena susah sekali bagi kita untuk bangkit. Tapi percaya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kita. Ketika kita jatuh, kita bangun. Ketika kita tidak mampu, Tuhan yang memberikan kekuatan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Amin. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja. Amin. Haleluya. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan
kerajaanmu, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Amin. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Yes, Lord. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Amin. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Di mataku Engkau yang termulia. Di mata kami Engkau yang agung dan yang perkasa. Hanya Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Bapa, kami membawa hidup kami, membawa diri kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menantikan Tuhan, kami berjuang bersama-sama. Menunaikan ibadah yang sejati yang kami lakukan. Bapa, miliki kami seutuhnya. Kami mau dimiliki oleh Engkau ya Bapa. Tolong kami. Oleh sebab itu pulihkan kami dari segala keinginan, dari segala kedegilan, dari segala keegoisan kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan jiwa kami. Pulihkan kami ya Bapa. Segarkan jiwa kami oleh kuasa firman-Mu dan Roh-Mu. Ubah setiap hati kami ya Bapa.
untuk lebih lagi bisa mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau ya Yesus, lebih dari yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami haus akan Engkau. Kami datang untuk memandang wajah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Haleluya. Seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Haleluya. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikian jiwa kami ya Bapa, kami merindukan Engkau. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan dan Rajaku. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yes Lord, gunung batuku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dagingku dan hatiku habis lenyap. Yes, ku tak takut. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku Jadilah iman kami habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Mari bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan Dia, kita tinggikan Dia. Jangan ada yang terdiam dari antara kita. Mari kita menyembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia gunung batu dan bagian hidup kita. Dia Allah untuk selama-lamanya. Sekalipun daging kita dan hati kita lenyap, Dia tetap Allah untuk selama-lamanya. Dia Raja. Dia penguasa hidup kita. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kita merindukan Sang Raja. Mari bersama-sama kita memuji Dia.
Jangan ada yang terdiam dari antara kita. Habis lenyap. Tuhan biarlah kau tetap selama-lamanya. Yesus, Ku ingin Tuhan, Yesus, Bapa di surga, Yesus, Allah yang Yesus, ini kami anakmu, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau. Haleluya, hidupku milikmu, haleluya, Yesus. ku mau menyenangkanmu, ku mau ini hatiku semua milikmu Tuhan. Biar kau saja yang ku senangkan, biar hatiku terlupakan, diriku terabaikan, oleh karena terhina oleh karyamu, oleh kasihmu Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan. Ku mau hidup dalam kasih-Mu, ku mau menerapkan cinta-Mu seperti Engkau Bapa yang Yesus lakukan. Bersama-sama kita pujikan. Siapa yang bisa ini semua ya? Ku Hormat akan Engkau. Yang bisa sama-sama kita angkat pujian ini. Ku kagum Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan bersama-sama. Ku Engkau, kagum akan Engkau, akan Engkau, Kau yang layak dipuji. kagum akan Engkau. Sekali lagi sama-sama. Ku kagum hormat Katakan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, dipuji, hukum ku kagum ku kagum pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita pujikan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Nanti selesai pujian ini, CNG berdoa untuk firman setelah pujian ini ya, C. Siap ya? CNG nanti berdoa setelah kita pujikan ini ya. Iya. Oke. Bersama-sama kita pujikan bagi Tuhan.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya kuasamu saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Silakan kepada Cianggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima firman Tuhan.
Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat hamba Tuhan yang menyampaikan berita firman ini kepada kami Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun yang hamba Tuhan kami sampaikan itu adalah sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan yang tadi pagi sudah ikut dan sekarang masih ada yang ikut bergabung. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang sekarang sudah bisa hadir dari kesibukan-kesibukannya, yaitu Ito Sarah Tambunan. Senang bisa bertemu kembali. Ya, saya berharap tetap semangat dan mengajak tetap menyala-nyala dalam mengikut Tuhan ya. Sekalipun di tempat pekerjaan, firman Tuhan bisa dibaca, kalau ada waktu senggang atau direnungkan atau diperdengarkan ya. Karena itu yang membuat kita bergairah dalam menjalani. Oke. Lagu ini yang kita nyanyikan tadi sungguh sangat menarik sekali. Kata-katanya coba direnungkan, itu luar biasa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Nah, itu luar biasa. Kita aman saat Tuhan menjaga. Kita aman bukan saat dompet kita banyak isinya. Bukan. Kita aman saat Tuhan menjaga. Oke ya. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Ya, yang berjudul waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, kalau namanya waspada berarti berjaga-jaga. Kalau waspada berarti sama dengan berhati-hatilah. Oke. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berjaga-jaga untuk memegang iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Itu sangat penting. Harus berjaga-jaga, harus berhati-hati. Tidak sedikit ya yang saya saksikan, banyak yang meninggalkan Yesus, imannya ya, orang Kristen meninggalkan imannya kepada Yesus hanya dengan beberapa hal. Semuanya itu perkara-perkara satu ajaran, kedua perkara-perkara urusan dunia ini. Ya, jemaat Tuhan, tidak sedikit yang meninggalkan imannya. Nah, karena itu kita perlu berjaga-jaga, jaga diri kita masing-masing. Ya, jemaat, kita semuanya terpisah oleh ruang, oleh jarak. Jadi yang bisa menjaga diri kita sendiri adalah siapa? Orang
kita sendiri? Orang tuh nggak ada yang jawab ini. Ini menghayal atau apa nih? Kan di firman Tuhan hari ini judulnya adalah waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Itu tujuannya kemana? Ke kita kan? Nah, berarti yang bisa menjaga diri kita ini apa? Siapa? Orang tuh Tua. Kita sendiri. bukan orang tua. Diri Kita sendiri. Itu yang betul. Betul. Kita sendiri yang menjaga diri kita. Benar. Nah, ini berarti ini serius ini. Nggak menghayal. Ini kayaknya itu Sarah Tambunan kayaknya ya. Ya. Kalau di WeChat siapa yang bisa jawab pertanyaan dapat HB. Kalau di sini dapat poin dan tepuk tangan. Iya kan? Nah, oke ya. Nah, kalau di HB ya dapat HB itu cepat ya. Cua, memorinya langsung keluar semua. Iya kan? Yang berapa giga itu muncul semua gitu. Nah, kenapa kita penting belajar hari ini? Firman Tuhan mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kata nabi-nabi palsu berarti itu jamak, banyak. Tidak sedikit sekarang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi itu ya adalah sebagai berkesingkan, berpenampilan sebagai seorang pemberita firman. Terlihat seperti itu penampilannya. Kalau perkataan saya hari ini terlihat penampilannya seperti pendeta, pemberita Injil. Terlihat tampilannya seperti itu. Nah, nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi yang bagaimana kata Alkitab? Nabi-nabi palsu. Nabi palsu berarti nabi yang nggak benar. Kan palsu kan? Yang bertentangan dengan, kalau namanya palsu berarti bertentangan dengan Aturan. yang benar. Ya, ya, bertentangan dengan yang benar kan? Nah, kan palsu. Nah, nabi palsu ini sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya, lumayan bisa tahu bahasa Inggris dikit-dikit. False prophet, artinya pendeta yang salah, keliru, atau bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini nabi-nabi palsu. Nanti saya akan kasih tahu contoh nabi-nabi palsu sesuai dengan Alkitab untuk jemaat bisa berjaga-jaga. Sekalipun dia berkesingkan sebagai hamba Tuhan, dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Dia datang memberitakan sesuatu kabar, tetapi sebenarnya kabar itu bukan kabar yang benar. Itu bertentangan dengan firman Injil Yesus Kristus. Salah satu contoh saya mau beritahu dengan jemaat Tuhan. Ada waktu itu 4 orang mendatangi saya. Mereka rapi sekali. Berpenampilan rapi sekali. Tahu mereka bawa itu apa? Alkitab. Bener Alkitab. Tapi waktu dia datang, 4 orang ini, yang 4 orang ini bilang, boleh saya masuk? Saya sudah gelagatnya. Karena saya kan udah belajar sekolahnya kan. Jadi ngerti gelagat-gelagat nabi-nabi palsu. Sekarang hamba-hamba Tuhan palsu. Itu saya ngerti banget dari bahasa tubuh. Cara dia menyampaikan berita iman gitu kan. Benar atau tidak. Itu saya tahu sekali. Sangat hafal sekali ciri-ciri orang seperti ini. Oleh karena itu saya mau berbagi dengan jemaat Tuhan. Supaya tidak terperdaya. Oke, tapi mohon sebelum saya lanjutkan supaya Anda menjadi seorang jemaat yang cerdas, smart, atau the wise girl, orang wanita yang bijak, mohon ditampilkan gambarnya bagi yang memungkinkan. Nah, asik ya.
4 orang ini saya persilahkan masuk karena saya kebetulan karena oleh anugerah Tuhan karena sekolah, jadi saya bisa mengantisipasi mereka menyampaikan satu kabar bahwa Alkitab loh, saya bisa jawab mereka gitu. Ya, tiba-tiba mereka duduk, saya punya ide kan gitu, saya bijak. Karena saya sudah tahu ini pasti bukan penginjil, bukan pemberita firman gitu kan, yang benar. Seperti saya bilang tadi, the false prophets, nabi-nabi palsu atau untrue, kabar bohong, berita dongeng gitu. Nah, jadi tapi dia pakai Alkitab, jemaat Tuhan. Benar-benar Alkitab. Lalu saya ajak duduk, tahu nggak jemaat? Saya sama Yesus. Tahu dijawabnya mereka apa? Tidak mau mereka berdoa dalam nama Yesus. Loh, saya bilang, kenapa? Ada apa? Saya bilang. Ada apa dengan nama Yesus? Dia kan Tuhan. No. Yesus bukan Tuhan. Tahu nggak yang dibawa? Alkitab kita loh. Tapi Yesus katanya bukan Tuhan. Rapi, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Kalau bicara, aduh, lembutnya itu 700 kali lipat dari saya. Halusnya seperti kain sutra. Lembutnya kayak si Sally bicara itu sangat lembut. Ketawa dia, mujizat terjadi. Nah, benar halus sekali. Tapi dia bilang, dia nggak mau kalau berdoa dalam nama Yesus. Loh, saya bilang, kenapa Kak Anda nggak mau? Yesus bukan Tuhan. Wah, ini benar. Karena ini. Tahu nggak jemaat saya jawab apa? Lo Alkitab lo Anda bawa. Terus yang Anda beritakan apa? Terus mereka bilang, beritakan ke orang Kristen itu. Mereka datang memberitakan orang Kristen bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi coba bayangkan. Bahkan mereka datang itu dikasih sesuatu loh. Kepada orang Kristen itu. Misalkan saya pemberita Injilnya datang ke rumahnya Yuni. Ya kan? Saya bilang, Yesus bukan Tuhan Yuni. Lalu saya juga kasih sesuatu sama dia, cenderamata. Gitu kan. Lalu Yuni terpikat. Wih, enak ya. Saya ikut dengan mereka. Aku diberi sesuatu sama mereka. Akhirnya Yuni terpikat, tersepona, ya kan? Tersepona dengan orang itu. Tahu tersepona ya? Nah, tersepona dengan orang itu dan akhirnya Yuni nggak berdoa lagi dalam nama Yesus. Terpesona. Nama yang lain. Ya, terpesona, betul. Ya, saya diluruskan. Ya, ternyata terpesona bukan tersepona. Ketawa mama muda. Mama Sisi ketawa dia. Ya. Ini ya. Lalu akhirnya si mama si Vivi ini karena dia tertarik sering diberi sesuatu kepada Vivi sama orang ini, lalu dia nggak berdoa lagi dalam nama Yesus. Vivi nggak percaya Tuhan lagi. Coba bayangkan. Ini fakta, tidak 1, 2 orang, 3, 4 orang loh. Banyak sekali. The false prophet, nabi-nabi palsu, mengatasnamakan Bible, Alkitab, mengatasnamakan Tuhan. Berjaga-jaga. Ini ciri-cirinya. 1, tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Boleh dicatat. Yang kedua, ciri-ciri nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu lah. Saya bilang pakai hamba Tuhan ya. Supaya lebih mengerti. Karena nabi itu tugasnya dia memberitakan
perkataan Tuhan. Itu nabi. Nabi itu juga bertugas untuk meramalkan. Saya pakai kata meramalkan ya, menubuatkan. Apa yang akan terjadi ke depan itu tugas nabi. Tapi itu Tuhan, bukan dari setan. Contoh, kalau orang meminta petunjuk kepada sang peramal selain hamba Tuhan, misalkan gitu ya, dia pergi ke tukang peramal, nah itu udah nggak bener, itu udah setan. Nah, kenapa dikatakan seorang peramal itu, seorang ahli nujum itu adalah orang pintar? Karena yang datang samanya adalah orang bodoh. Sekali lagi ya, kenapa orang berkata dukun itu atau seorang peramal itu orang pintar? Karena yang datang ke mereka adalah orang bodoh. Mau dibodoh-bodohin sama sang dukun. Sang peramal. Bener loh. Saya kalau datang sama peramal bukan minta ramalannya. Bukan. Buat apa? Saya udah percaya Yesus. Masa depan saya ada di tangan dia. Tahu nggak apa yang saya bilang? Kalau saya datang ke peramal atau peramal datang meramal garis tangan. Saya bilang begini, kalau saya diramalnya. Coba lihat garis tanganmu. Oh ya, dilihat. Bagaimana ramalannya? Oh, kamu begini, begini, begini. Kedepannya begini, begini, begini. Misalkan begitu kan. Terus kita balik lagi ke dia. Coba ramalkan kehidupanmu yang akan datang. Dia diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Coba bayangkan. Peramal dikatakan orang pintar. Kenapa? Karena yang datang kepadanya minta petunjuk orang bodoh. Kenapa nggak datang hamba Tuhan? Tapi kalau sama saya, dia coba bodoh-bodohin saya lebih bodoh-bodohkan dia. Karena apa saya tanya? Kamu tahu nggak meramal hidupmu ke depan? Nggak tahu. Ya sudah. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Boleh dicatat ya. Nah, seorang nabi itu tugasnya meramalkan, menubuatkan yang akan datang, yang dari Tuhan. Dan itu akan terjadi. Ini, tapi yang palsu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Oke? Kan palsu. Satu, yang palsu tadi apa? Tidak percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Itu ciri-ciri satu, nabi palsu. Nabi palsu, oke? Hamba Tuhan palsu. Nah, kalau namanya palsu berarti nggak benar kan? Nah, saya lanjut. Kemudian ada satu juga hamba Tuhan, dia berlabelkan pendeta juga ini, jemaat. Dia ada kumpul dalam satu perkumpulan kami, ya kan? Ini yang lain lagi, bukan yang tadi pagi. Yang tadi pagi itu salah satu. Ini yang lain lagi, jemaat. Ini saya alami, waduh, tidak satu. Beberapa nabi palsu itu saya hadapi. Nah, kemudian yang pendeta ini, atas nama pendeta, dia dibilang dia hamba Tuhan. Nah, waktu dia kumpul dengan kami, satu gereja nih, tapi dia pendeta, labelnya. Nah, ternyata yang hamba Tuhan ini, dia kalau ngomong tentang ayat Alkitab, itu dia banyak tahu tentang ayat Alkitab. Cuma yang lebih anehnya jemaat Tuhan, ya lebih anehnya, selain itu sikapnya apa? Dia sering memberi kami sesuatu. Kami dikasih, wah akhirnya kami terpikat dengan orang ini di dalam pastori ini, rumah gereja ini, ya kan? Kami tertarik sama si hamba Tuhan ini. Orangnya lembut sekali. Kalau merayu, aduh, rayuan Pulau Kapuk, rayuan Pulau Kelapa, rayuan Pulau Kates, rayuan pulau-pulau, pokoknya hebat banget tuh. Bisa kita itu kelepek-kelepek.
Waduh, hebat sekali. Sampai saya hampir terpengaruh. Dia sering memberi. Tahu apa yang terjadi? Ternyata pelan-pelan dia masuk ke kami. Dia merekrut kami untuk kami keluar dari kepemimpinan pendeta saya. Lalu kami sekitar 90%, coba 90%, benci dengan pendeta kami. Tanpa tahu alasan apapun, kami dihasut sama dia. Padahal ayat Alkitab itu dia hafal. Kita sering dikasih sesuatu. Wih, hati kami berkata, ih baik ya. Tapi pelan-pelan dihasutnya kami. Untuk kami berontak terhadap pemimpin. Kami benci kepada pemimpin kami. Benar loh jemaat Tuhan. Kami 90% benci sama pemimpin kami. Tanpa tahu sebab. Karena dihasut, dijelek-jelekkan. Pokoknya manis dia. Tapi puji Tuhan. Saya terselamatkan oleh anugerah Allah. Ada teman saya yang ikut terseret. Diajaklah tinggal dengan pendeta. Yang label pendeta saya bilang tadi. Diajaklah tinggal bersama dengan dia. Itu udah beneran apa enggak itu? Enggak bener kan? Atas nama loh. Alkitab dia tahu banyak loh. Tapi akhirnya teman perempuan saya diajak tinggal bersama dengan dia. Karena kebenaran yang benar. Yang menang. Lalu pendeta itu keluarlah dari gereja itu. Tuhan singkirkan sendiri. Saya tidak ikut gabung dengan dia. Puji Tuhan saya selamat. Tapi teman saya beberapa yang terseret. Termasuk perempuan. Diajaknya tinggal bersama dengan dia. Benar nggak kayak gitu pendeta? Itu nggak benar. Nah ini jemaat Tuhan harus cerdik. Ini Alkitab luar biasa. Itu ciri-ciri yang lain ya. Yang pertama tadi dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Juru selamat. Kalau ada hamba berkata dia pemberita Injil tapi dia nggak percaya Yesus Tuhan, jemaat Tuhan lebih baik tolak. Kasihan, enggak usah kasihan daripada jemaat bisa terpengaruh karena mereka jago kalau bicara. Waktu itu saya bilang sama orang ini yang nggak percaya Yesus, kalian percaya Yesus kalau nggak binasa, saya bilang. Ketakutan mereka, kaget gitu. Ya, itu ya jemaat. Oke. Saya sudah sampaikan ini bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, nabi-nabi palsu itu adalah melayani dengan tujuan untuk perut mereka. Artinya apa? Memperkaya diri. Tadi kan sudah saya tahu kan, saya sampaikan tadi, akhirnya orang ini memecah belah kami. Kalau ada katanya dia hamba Tuhan tapi pemecah belah untuk mengajak jemaat Tuhan berontak terhadap pemimpin atau berontak terhadap pemerintah, istilahnya gitu ya. Itu palsu. Tidak benar. Lalu saya sampaikan lagi ini, yaitu untuk memperkaya diri, perut urusannya itu untuk perut mereka, ingin memperkaya diri. Saya ceritakan, ini fakta. Ada seseorang beratasnamakan hamba Tuhan juga. Kalau minta doa, misalnya ini saya pasang label nih. Pasang label ya. Atau kayak warta gitu, slayer gitu. Nah, tulisan-tulisan gitu kan.
Siapa yang sakit, mari saya doakan. Tarifnya sakit demam 700.000. Anda pikir enggak ada itu? Ada. Mata Kak Beni melihat loh. Dipasang iklan. Yang sakit demam mari didoakan, tarifnya 700.000. Misalkan begitu. Itu yang sakit demam. Kalau sakit kepala berarti lebih murah. Kalau sakit kanker berarti lebih mahal. Sakit kanker puluhan juta. Mari saya doakan dalam nama Yesus. Yang sakit kanker 20 juta, 30 juta, yang sakit demam 700.000. Gak usah minta doakan sama pendeta gitu, beli aja Paramek. Sembuh kok sakit kepala kalian. Ini fakta loh. Kalau 2 sakit kankernya, misalkan sakit kanker serviks, sakit kanker darah, 2 berarti 30 juta, 1 kanker, 2 berarti 60 juta. Saya menggeleng begini. Wah, ini gila ini. Ini pendeta nggak benar ini. Nah ini jemaat Tuhan perlu berhati-hati. Ya, bahkan teman saya sendiri, ini saya cerita kesaksian benar ini. Nah, habis dia mendoakan, tahu apa yang terjadi jemaat? Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Misalkan itu Sarah Tambunan. Apa sakitmu? Oh sakitku paru-paru. Oh misalkan gitu ya. Didoakan. Dalam nama Yesus sakit paru-paru sembuh. Misalkan. Terus itu Sarah Tambunan bilang amin yes. Tapi setelah itu dia kasih nomor rekening. Anda kan sudah saya doakan. Ini ya nomor rekeningnya. Nanti Pak kirim ya. Itu fakta jemaat Tuhan. Itu pendeta atau beratas nama Mbak Tuhan, tapi urusan perut untuk memperkaya dirinya. Itu pendeta atau hamba Tuhan atau nabi yang nggak benar. Oke ya, jemaat Tuhan. Semoga ini bisa diingat. Ini sangat serius. Tidak sedikit yang terperdaya oleh orang-orang seperti ini. Jadi Tuhan sangat baik. Mereka itu ganas loh. Kelihatan mereka lembut, mereka halus, mereka bahkan mau memberi, tapi itu menyeret Anda untuk tidak percaya Yesus, untuk Anda terpikat oleh dunia ini. Terus saya ngomong lagi. Ini sesuai firman semua. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Saya tinggal baca untuk meneguhkan yang saya sampaikan. Ya. Lalu apa tadi yang ngeblank saya tiba-tiba? Lupa saya. Tunggu nanti saya akan ingat lagi. Saya pernah diajak yang seperti itu jemaat. Saya tidak mau. Ya. Oke. Lawan kata nabi palsu berarti nabi yang benar atau hamba Tuhan yang benar. Jangan Anda terkecoh dengan penampilan. Jangan Anda terkecoh dengan wajah yang tampan. Jangan Anda terkecoh dengan duitnya banyak lalu suka menyupport. Lalu Anda terlena. Lupa kepada Tuhan. Nah ini jangan. Atau memecah belah. Mengajak berontak. Sekalipun atas nama hamba Tuhan. Atau orang yang suka sering ngomong Alkitab. Oh firman Tuhan bilang begini. Bilang Tuhan gini. Tapi dia memecah belah Anda. Merekrut. Nah, itu jangan terperdaya deh. Apalagi kalau dikasih duit. Waduh. Ya. Jemaat Tuhan, jangan sampai terperdaya. Itu fakta semua. Kita berjaga-jaga ya. Waduh, Tuhan sangat baik. Oke?
Nabi-nabi palsu itu prophet. Bahasa asli Alkitab, prophet. Kalau bahasa Alkitabnya nabi-nabi, pseudo profetes. Pseudo profetes. Nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini licik, jahat, suka bersandiwara. Ini ciri-ciri yang lain lagi, boleh dicatat. Suka bersandiwara gini. Banyak bohongnya. Apa yang diucapkannya tak sesuai dengan yang dia lakukan. Dia tak punya belas kasihan sama orang. Merusak hidup orang. Memecah belah. Itu kalau atas nama meskipun pendeta, jauhi yang seperti itu. Alkitab yang bilang. Oke. Kan jadi cerdas ya, bisa menilai, oh ini hamba Tuhan yang benar, ini hamba Tuhan yang enggak benar. Nah, lalu saya pernah ada dalam sebuah pertemuan. Tahu nggak jemaat Tuhan, apa isi pembicaraan orang itu? Saudara-saudara, ATM-ku terisi penuh, duitku banyak. Dari awal sampai akhir khotbahnya, tahu nggak? Duitnya yang banyak. Duitku banyak. Sebegini. Pendeta, pokoknya dia ngomong tentang itu. Dia nggak ngomong tentang Alkitab, tapi tentang dia dapat duit terus dari jemaat. Aku terima dari jemaat duit. Banyak duitku, mobilku 1 jadi 3. Dikasih jemaat 4. Aduh, isi khotbahnya nggak ada ayat Alkitab. Isinya cuma duit dia, isi ATM-nya berjumlah banyak. Wah, saya bilang ini pendeta palsu ini yang begini ini. Nggak benar ini yang diberitakan. Ini berjaga-jaga jemaat. Sekalipun pendetanya tidak ganteng, kolot, bajunya kusam, miskin. Tapi kalau dia cinta Tuhan, dia berintegritas, apa yang diucapkannya dia lakukan. Pendeta itu penuh belas kasihan. Dia rela miskin demi orang lain ditolongnya. Meskipun dia susah, pendeta itulah yang benar. Sekalipun gayanya kumal-kumal, kusam-kusam. Itu perlu ditolong. Wah, itu yang benar. Saya berinding kalau cerita ini. Saya pernah tinggal di rumah hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kalau bicara dia, ya mohon maaf istilahnya kalau kita bandingkan ya, cara bicaranya itu sangat rendah sekali. Maksudnya kata-katanya sederhana, gitu kan. Terus di bawahnya pendidikan saya. Nah, tetapi saya sangat hormat dengan orang itu. Mengapa? Karena hidupnya menjadi teladan. Hebat itu pendeta. Saya pernah ada dalam kepemimpinan itu. Saya sangat hormat sama pendeta itu. Itu yang benar. Sekarang ketika saya bicara begini, Anda boleh sorot kami. Ibaratnya begitu ya. Saya mengajak kita. Lihat kami, apakah kami jadi teladan, jadi berkat buat Anda dari kehidupan kami. Anda bisa lihat. Jadi kalau kami ini Anda lihat dari kesaksian kami, buah kehidupan kami, Anda bisa lihat dan nilai sendiri. Kami nggak perlu menyanjung-nyanjung diri, Anda sendiri yang nilai. Nggak perlu Anda terpengaruh omongan orang. Rugi. Kan saya bilang tadi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jangan mudah terpengaruh. Tinggal nilai saja. Dan jangan sampai terkecoh sekalipun mengatasnamakan Tuhan. Lihatlah buahnya.
Apakah Anda mau mendengarkan orang mengatasnamakan Tuhan tapi pemberontak atau memecah belah? Apa itu yang mau Anda ikuti? Misalkan hubungan kalian dipecah belah satu dengan yang lain, tapi dia atas nama Tuhan. Terus Anda mau terikuti, terpengaruh. Apalagi kalau Anda dikasih duit. Udah jelas-jelas dia pemecah belah, merusak hubungan kita, membawa kita semakin tidak baik. Habis itu disupport pakai uang lagi, kita mau terpengaruh. Waspadalah, hanya kita sendiri yang bisa menjaga diri. Saya bacakan Alkitab hari ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ini sudah saya rangkum apa yang sudah sampaikan terhadap jemaat Tuhan hari ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, itu ganas. Seperti saya bilang tadi, mereka datang dengan casing, penampilan yang halus, rapi, menarik, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala tahu kerjaannya apa? Kalau datang serigala, domba-domba gimana? Pada lari kan? Karena merusak aja kerjaan serigala itu. Memangsa, menerkam yang bisa diterkamnya. Membunuh. Itu kan serigala. Membunuh. Mungkin Anda tidak dibunuh dengan langsung pisau atau sebagai alat. Tapi membunuh dengan perkataannya. Terlihat halus. Jangan tergoda dengan orang yang ngomongnya halus, tapi lihatlah buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput? Tidak akan mungkin. Sally menanam anggur, tidak mungkin panennya semak duri, tidak mungkin. Tidak mungkin itu Sarah tanam gandum, tumbuhnya buah jeruk nipis. Nggak mungkin kan? Jadi buahnya lah. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam kompor. Ke dalam Api. Dalam api yang betul. menyala-nyala. Ke dalam api. Nyala. Nah, ke dalam api. Cuma jemaat Tuhan, tugas Anda jangan menghakimi. Tapi, seperti saya bilang, jangan terkecoh, terjerat, diusir aja. Kalau dia tidak percaya Yesus tadi, tidak mengaku Yesus Juru Selamat, langsung tolak. Kedua, kalau dia mengatasnamakan tadi hamba Tuhan, dia coba meramal hidup Anda, sedangkan buah kehidupannya suka memecah belah, nggak usah percaya. Kalau nggak ada buah kehidupannya, sekalipun ayat Alkitab dia hafal semua, jangan mau terpengaruh, apalagi terekrut, dihasut, yang membuat kita semakin rusak, jauh hubungan dengan sesama, terlena kepada dunia ini, bukan ke Tuhan. Nah, itu bahaya, hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi pendeta yang benar akan mengajak jemaatnya dekat dengan Yesus. Itu pendeta yang benar. Oke? Baik, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, buahnya. Ingat, buah. Jadi kalau orang itu hidupnya benar, hidupnya penuh kasih, belas kasihan, kalau dia ngomong sesuatu, dengarlah orang itu. Tapi kalau dia tukang gosip, pemecah belah, kalian maaf ya, jemaat Tuhan mau dengar mereka, apalagi terpengaruh. Maaf, bukan dia yang ya, dia itu orang yang pintar malah. Jadi kita yang bodoh. Karena apa? Kita bisa terpengaruh dengan dia. Kenapa kita nggak bisa terpengaruh dengan yang benar? Kok terpengaruh dengan yang nggak benar? Kok untuk yang benar, yang baik, malah kita nggak mau. Untuk yang nggak benar, malah dia mau.
Nah, ini yang salah. Oke? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Enggak semua memanggil Tuhan masuk kerajaan sorga loh. Tetapi siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang melakukan firman ini, yang saya bilang tadi, akan berbuah itu. Orang yang melakukan firman, dia akan menghasilkan buah. Itulah yang perlu didengar. Ikut. Tapi kalau nggak sesuai firman, jangan taati. Kan saya pernah bilang sama jemaat Tuhan, kalau saya ini mengajak Anda hidup dalam dosa, mending Anda nggak usah ada bersama dengan saya. Karena itu menyesatkan. Tapi saya berkata untuk supaya jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Berarti ini sesuai firman. Ayolah jemaat tetap maju terus ya. Jangan mundur sedikit pun. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Banyak nanti orang berseru Tuhan. Gitu kan. Bukankah kami bernubuat yang tadi itu meramah lihat. Tidak ada buah kebenaran dalam dirinya. Dia tidak percaya Yesus. Dia melayani urusan perutnya, memperdaya orang untuk kepentingannya sendiri. Bukankah kami bernubuat demi namamu, nubuat palsu. Dan mengusir setan demi namamu, mengusir setan iya, tapi untuk perutnya, memperkaya diri, mendoakan supaya dapat duit. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Sampai di sini firman Tuhan sudah selesai. Firman Tuhan bilang, nabi yang salah tadi, yang keliru ini, yang Tuhan bilang, enyah kamu pembuat kejahatan. Sekalipun saya berdoa, ada orang lain sembuh, seperti saya sudah sampaikan di awal, tapi ketika itu motivasi saya duit. Sekalipun saya mendoakan Anda, terjadi mujizat, Tuhan bilang apa? Enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena itu bukan ciri-ciri hamba Tuhan yang benar. Palsu. Saya tidak sembarangan loh kalau bernubuat. Itu kalau Tuhan yang bilang loh. Lagi Tuhan mau melakukan sesuatu buat Cik Anggi. Saya tidak bisa pastikan kapan, lagi 3 tahun enggak. Manusia tidak bisa pastikan. Enggak bisa pastikan. Saya pernah kena korban itu soalnya. Terjadi. Karena tidak ada yang. Oke, jemaat Tuhan. Kalau putus benar 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, itu tidak selalu. Tapi menurut Alkitab tidak ada yang bisa memastikan untuk sewaktu-waktu terus menetapkan waktunya itu 2 bulan, 3 bulan. Enggak, itu enggak selalu. Nah, jadi saya kalau ngomong itu enggak bisa, saya selama ini enggak pernah menetapkan berapa hari, berapa tanggalnya, enggak pernah. Jadi kalau saya ngomong, ini saya udah mengakhiri ya, ini penutup. Saya akan tutup ini. Saya tutup dengan kesaksian. Saya bilang begini, akan datang orang yang membeli tempat Anda. Ini yang saya rasakan. Tetapi kalau saya mau, kita uji dulu. Saya bilang, apakah ini benar dari Tuhan atau dari perasaan saya? Saya selalu ajak gitu jemaat Tuhan. Ayo kita berdoa. Di dalam hatiku berkata, Tuhan bilang, saya bilang, apakah ini dari Tuhan atau tidak, kita lihat, kita uji dulu. Hati saya bilang, CC ini akan datang pembeli rumah CC. Dan pembeli itu orang yang pas-pasan duitnya. Ini yang ada di hatiku begitu kuat, saya bilang. Kita akan lihat. Benar jemaat Tuhan. Terjadi itu. Tapi saya tidak menetapkan berapa hari, tanggalnya enggak. Singkat cerita, benar yang beli rumahnya orang yang pas-pasan duitnya.
Kan benar kan? Apakah itu selalu? Enggak selalu. Maksudnya urusannya rumah kan enggak. Kalau saya ketemu C. Anggi bukan lagi cerita rumah, urusan yang lain lagi. Nah, kalau benar terjadi berarti saya benar-benar menyampaikan ramalan atau nubuatan benar, kan gitu. Oke? Itu jemaat Tuhan. Untuk melihat hamba Tuhan itu benar atau tidak, satu. Yang pertama dia harus percaya Yesus dulu sebagai juru selamat. Itu kunci pertama. Yang kedua, lihat buahnya. Jangan lihat penampilannya. Penampilan bisa menipu. Lihat buah kehidupannya. Oke? Kalau dia sekalipun miskin, support Anda, silakan support. Saya sudah kirimkan kan foto kan, pendeta yang akan kita bantu, yang bisa membantu jemaat Tuhan, yang bisa saja ya. Kita support dia. Yang saya kirim fotonya, kita akan mengadakan misi, kita akan menolong seorang hamba Tuhan yang baru ditahbiskan 3 hari yang lalu. Hamba Tuhan baru ditahbiskan, dia jadi pendeta, gembala sidang. Pendetanya ini tidak cakep secara fisik. Matanya ada, bukan apalah, pokoknya kekurangan fisik lah. Secara fisik ada kekurangan sedikit. Tetapi jemaat Tuhan, kalau saya bicara dengan dia, itu kalau ngomong, itu ada power loh. Saya tuh kalau ngomong sama dia berisi. Dia kalau melayani Tuhan sama istrinya, sampai istrinya aja punya uang. Ini kan dapat, mereka ini kan baru jadi pendeta nih. Baru jadi pendeta. Baru merintis. Namanya baru-baru berarti kan uangnya kan sedikit kan. Berkekurangan lah. Istilahnya begitu ya. Nah, itu loh, ada duit yang udah dipersiapkan sama mereka. Mereka kunjungan ke pendeta yang sakit. Tuhan bilang kasih. Dikasih mereka, dipersiapkan di amplop untuk pendeta yang sakit itu. Sementara mereka butuh. Nah, ini yang kita mau dukung dia. Pelayanannya. Dia baru tahbiskan 3 hari yang lalu. Kita mau cat gerejanya. Tempat pelayanan itu. Karena udah jelek sekali saya lihat. Sudah mengelupas cat-catnya, rolling door-nya itu udah berkarat. Tahu ya rolling door ya? Besi-besi itu yang ditarik. Dipercayakan ruko, tapi rukonya itu kayak goa gitu loh. Apa? Kumuh gitu loh. Waktu saya melihat, ya Tuhan, sedih saya. Padahal dia nggak minta, tapi hati saya tersentuh. Baru itu saya ngobrol sama dia. Begitu saya ngomong, aduh isi perkataannya luar biasa. Istrinya, mohon maaf, hitam, kerja di ladang. Secara casing, aduh, nggak terhitung lah. Tapi saya melihat dia bukan casing, tapi spiritnya, buah kehidupannya. Saya bilang, ini layak disupport. Hatiku tergerak mengajak jemaat Tuhan, ayo. Sekalipun jemaat ada di Tiongkok, tapi Anda bisa berkontribusi melayani Tuhan loh dengan uang Anda. Bayangkan uang Anda sampai ke Indonesia untuk menolong hamba Tuhan itu. Akhirnya mereka bisa beribadah, menikmati jemaat Tuhan. Itu Anda juga ada ambil andil di dalamnya. Senang nggak? Senang banget. Anda pun ikut melayani di situ. Benar. Oke, ini saya akhiri firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat Tuhan. Nanti ada waktunya saya akan kenalkan di Zoom. Dia akan hadir bersama dengan kita pendeta itu. Ya, luar biasa. Jemaatnya cuma 5, paling kalau kencang 7, 10. Kalau rajin jemaatnya 15 orang. Kalau rajin, tapi lebih sering itu 5, 7. Itu pun keluarga. Jadi baru perintisan. Tahu nggak jemaat Tuhan yang mau kita support apa? Ya cuma cat. Ya kalau ada ya gasnya ya kita isi gasnya. Tidak banyak, tapi itu sangat berarti bagi hamba Tuhan ini. Tidak banyak, nggak perlu kita, maksudnya nggak mesti kita bantu banyak. Kita seberapa bisa bantu, tapi itu sangat berarti. Oke jemaat.
Anda boleh kumpulkan itu di ketua misi. Nanti saya akan kirimkan videonya ke jemaat nanti. Semua video yang akan kita support hamba Tuhan itu. Before afternya nanti saya akan kirim juga. Tahu before after ya? Sebelum dan sesudah itu dicat, nanti Anda akan melihat. Disitulah uang Anda. Mereka bisa menikmati ibadah. Aduh, saya ngomong ini sangat terharu. Sangat berkesan sekali. Oke? Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan ya. Jadi data yang saya ambil ini akuntabel, sangat jelas dan tepat sasaran. Kita nggak akan mungkin support orang yang banyak duitnya. Buat apa? Oke? Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Tetap semangat. Sampai di sini. Ya, firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. CJ ini berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk mampu yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Haleluya. Biar firman malam ini yang disampaikan itu menjadi buah biji yang jatuh di tanah yang subur ya Bapak, yang membentuk setiap diri kami semakin lebih lagi di dalam Engkau ya Amin. Bapak. Itu yang kami inginkan ya Bapak. Amin. Firman itu membentuk setiap karakter kami semakin tumbuh dewasa lagi di dalam Engkau ya Bapak. Berpikiran dewasa Amin. lagi lebih lagi Amin. di dalam Engkau ya Bapak. Itu yang kami inginkan ya Bapak. Amin. Dan itu ya Bapak menjadi ya Bapak, menjadi sebuah kekuatan ya Bapak di dalam iman kami untuk semakin lebih lagi di dalam Engkau. Itulah yang kami inginkan ya Bapak. Sungguh kami Amin. ucap syukur ya Bapak. Kiranya Yes. kasih karuniamu ya Bapak, kebaikan, kebajikanmu, kemurahanmu ya Bapak, sentiasa bersama dengan kami ya Bapak. Dan Amin. firman malam ini ya Bapak, Amin. tetap ya Bapak, tertanam di dalam hati kami ya Bapak, di pikiran kami, di dalam roh dan jiwa Amin. kami ya Bapak. Semakin lagi lebih dekat Amin. lagi di dalam Engkau ya Bapak. Sungguh kami ucap syukur pada malam hari ini ya Haleluya. Bapak. Ya, kuasa hadirat-Mu ya Bapak tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapak. Teruslah beracara Amin. berkuasa di dalam kehidupan Yes. kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus Bapak kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi dalam persembahan. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang tergerak hati. Tuhan berkati berkali-kali lipat dengan kemurahan kebajikan yang mengikuti anak-anak-Mu ini. Yang memberi bahkan yang belum bisa memberi, bahkan Tuhan yang mereka dalam kekurangan juga Tuhan, Kau mengerti Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dengan limpah kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk misi yang sebentar lagi akan dijalankan, yaitu ada hamba Tuhan yang membutuhkan cat ya Bapak. Beliau berdoa, berpuasa selama 4 bulan berturut-turut. Bapa, Engkau jawab dari cerita dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah pemberian kasih ini benar-benar menjadi jawaban sesuai dengan porsi yang Engkau takarkan bagi hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau tampung setiap air matanya, Engkau mendengar teriakan hati dari hamba-Mu ini. Bapa, Engkau gerakkan setiap jemaat-Mu, bahkan Tuhan di luar dari jemaat-Mu pun Engkau mampu mengirimkan berkat-berkat yang tidak terduga-duga. Tuhan, terima kasih. Engkau pilih orang-orang yang akan memberi. Dan bahkan Kau Tuhan melihat hati, setiap pribadi lepas pribadi yang mau meresponnya. Terima kasih ya Bapa, memberi bukan karena kelebihan, tapi memberi karena memang harus memberi sesuai firman-Mu. Memberi tidak membuat miskin. Yes, itu kata firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, dan memberi tidak harus menunggu kaya. Karena kaya ada takaran sendiri setiap pribadi lepas pribadi. Bapak, terima kasih. Engkau meteraikan Tuhan setiap kalimat. Terima kasih ya Bapak. Seperti prinsip hamba. Kalau ingin kaya, sukalah memberi. Kalau memberi jangan tunggu kaya.
kalimat ini Engkau berikan bagiku di saat usia hamba 15 tahun. Terima kasih ya Bapa, hamba mempraktekkannya. Justru dulu di saat hamba dalam kelimpahan, sampai di saat sekarang pun Tuhan, terima kasih, hati hamba tidak berubah karena pemberian tidak di saat hamba dalam kekayaan. Terima kasih ya Bapa. Justru memberi itu arti dari kekayaan itu sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Bapak karena memberi dari hati. Ternyata kekayaan berbicara hati, bukan nominal, bukan jumlah. Terima kasih ya Bapak, Engkau membukakan rahasiamu ini dalam hidupku, hidup kami semuanya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaatmu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang menanti jawaban dalam jodoh Engkau yang memberikan jalan Tuhan, dan Engkau yang mengirimkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bapa, dari antara anakmu menjalin hubungan kasih. Jika berjodoh Engkau kuatkan, Engkau ikat dengan tali kasih yang dari Tuhan, sehingga apapun alasannya tidak membuat mereka berpisah. Tapi jika bukan dari Tuhan, Engkau atur sedemikian rupa, dan biarlah anakmu memiliki ketundukan hati, dengar-dengaran akan Engkau, dan akhirnya bertemu dengan yang terbaik dari segala yang baik menurut pandangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa semua Engkau lawat, semua Engkau berkati dengan limpah kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang selalu dalam perlindungan-Mu, yang dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, Indonesia dimenangkan Tuhan. Kami juga memberkati China di mana jemaat-Mu berada. Kami percaya ya Tuhan, kesejahteraan kota di mana mereka berada itu kesejahteraan bagi mereka. Oleh sebab itu kami memberkati kota-kota di mana jemaat-Mu Engkau tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tiongkok dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba teringat juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang di Amerika. Terima kasih ya Bapak masih eksis sampai hari ini. Bapak Engkau tolong untuk beberapa jemaat-Mu yang kena virus corona, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang melawat, Engkau yang memberi penghiburan, Engkau yang berada di dekat mereka, bersama dengan mereka di saat-saat ini ya Bapak. Bapak, hamba berdoa juga yang di Jakarta, yang pakai alat ventilator, Tuhan, yang saat ini dalam kondisi kritis karena virus corona. Bapak, Engkau tolong anakmu ini, Engkau memakai hamba-Mu, anakmu ini, AI kami Tuhan, untuk sebagai dipercaya sebagai bendahara dalam misi pulau-pulau di Indonesia. Ya Bapak, hanya satu-satunya beliau yang memiliki hati untuk mengumpulkan dana ini. Bapak, Engkau tolong dengan cara-Mu yang ajaib, kebaikan-Mu atas AI kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa juga untuk Papua di mana terjadi kerusuhan. Salah satu dari murid hamba ya Tuhan yang ada di sana, yang dikabarkan saat ini di tengah-tengah mereka terjebak di hutan yang di mana mereka belum bisa keluar karena di semua wilayah dikepung oleh oknum-oknum yang pemberontak ya Tuhan. Bapak, Engkau tolong murid hamba ini ya Bapak, Engkau lepaskan dari bahaya ini ya Bapak. Engkau sendiri yang memeluk dan memelihara, menyertai, menuntun langkah harus lewat hutan mana yang harus ditempuh. Bahkan Bapak, ketika anakmu ini keluar dan bertemu dengan oknum yang jahat itu Tuhan, Engkau tutup mata mereka semua sehingga anakmu ini keluar dari hutan itu dalam keadaan baik, dalam penyertaan-Mu. Bapak, tolong anakmu ini dengan sungguh-sungguh kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak.
7 anakmu yang terjebak di sana. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ibadah kami lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami mau mengakhirinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hadirat-Mu memenuhi hidup kami semuanya Tuhan. Dan kami semua merindukan firman-Mu, merindukan Engkau secara pribadi. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan, kita angkat tangan kita pada hari ini. Anugerah dari Allah Bapa di surga yang dilimpahkan atas kita semuanya. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tiada bandingannya, beserta dengan Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada kita, agar kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini, kita dituntun kepada kebenaran firman Tuhan, menuju kesempurnaan yang Dia tentukan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu. Turunlah berkat Allah atas keturunan-keturunanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Sebab engkau takut akan Tuhan dan sebab engkau memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.